Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai tes wawasan kebangsaan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dan Kewarganegaraan. Terima kasih yang sudah dukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, like dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Langsung saja ke soal yang pertama. Semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab bernama Sutasoma yang merupakan karangan dari, pasti kalian sudah sering dengar kitab Sutasoma. Nah, jadi kitab Sutasoma itu karangan Empu Tantular. Nah, sedangkan kalau yang kitab Negara Kertagama itu karangan Empu Prapanca. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang A, Empu Tantular. Nah, kalau yang Empu Prapanca ini yang B, berarti dia yang mengarang kitab Negara Kertagama. Lanjut ke soal yang berikutnya. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa, jadi perlu kalian ketahui, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata Bhinneka yang berarti beraneka ragam, Tunggal yang berarti satu, dan Ika berarti itu. Jadi kalau digabung Bhinneka Tunggal Ika beraneka satu itu. Artinya, meskipun beraneka ragam suku, budaya, agama, tetapi tetap satu kesatuan gitu. Jadi, mengandung makna bahwa jawabannya adalah yang C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, karena meskipun beragam suku tidak boleh saling membedakan. Tuh, tetap menjadi satu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Penghayatan dan pengamalan akan Bhinneka Tunggal Ika secara sungguh-sungguh merupakan nilai dari sila. Jadi tadi kan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda atau beraneka ragam tetapi tetap satu. Berarti kan dia tentang persatuan. Nah, sila persatuan itu ada sila yang ketiga, yaitu berarti yang C. Karena sila ketiga persatuan Indonesia. Lanjut ke soal yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika seharusnya bersifat inklusi. Maksudnya adalah, jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama ada common denominator. Maksudnya dia mencari sebuah persamaan dalam perbedaan. Jadi di setiap perbedaan itu kan pasti ada sedikit persamaannya. Nah, kita cari persamaannya itu agar tetap bisa bersatu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tidak bersifat sektarian dan inklusif. Nah, maksudnya itu tidak menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya itu yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Nah, sehingga harus bersifat inklusif. Maksudnya, itu segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan. Kelompok mayoritas tidak boleh memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi terbawah. Itu. Jadi, misalnya kalau di Indonesia itu kelompok mayoritas agamanya mungkin Muslim gitu kan. Nah, jadi orang Muslim tidak boleh memperlakukan kelompok minoritas atau kelompok agama lain dengan berbeda atau dengan posisi yang terbawah gitu. Jadi harus saling memupuk rasa persaudaraan meskipun mereka dalam jumlah yang banyak atau dalam kelompok mayoritas. Nah, jadi dalam soal ini dia Bhinneka Tunggal Ika seharusnya bersifat inklusi. Nah, ini ya inklusi, berarti jawabannya adalah yang B. Mayoritas tidak memaksa kehendaknya pada minoritas. Nah, yang B. Kemudian selain itu, yang ketiga itu juga Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis. Artinya bukan perilaku semu dan kaku,
tapi dia sifatnya universal dan menyeluruh. Nah, terus yang terakhir, dia bersifat konvergen. Maksudnya, apabila ada masalah itu dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan itu menjadi satu. Biasanya dia diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, ya kan? Jadi dia dicari titik temunya agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Lanjut, Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sifat-sifat di bawah ini, kecuali, nah ini gampang ya, kecuali berarti yang eksklusif, karena seharusnya tadi bersifat yang benar yaitu bersifat inklusif. Lanjut, aspek kesatuan berdasarkan Sumpah Pemuda adalah, nah ini ada lagunya ya, itu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Jawabannya berarti yang A. Oke, lanjut ke soal tentang kewarganegaraan. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli yaitu berdasarkan, nah, jadi penentuan kewarganegaraan itu ada dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli itu berdasarkan tempat kelahirannya, sedangkan ius sanguinis itu berdasarkan keturunannya. Nah, soal ini yang ditanyakan adalah ius soli, berarti jawabannya yaitu berdasarkan tempat kelahirannya. Jawabannya adalah yang B. Nah, maksudnya itu bagaimana ius soli dengan ius sanguinis ini? Jadi, semisal ada negara A, dia menganut asas ius soli, di mana kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi, siapapun yang lahir di negara A, dia menjadi warga negara A, gitu, karena berdasarkan tempat lahirnya. Nah, sedangkan kalau yang ius sanguinis itu semisal ada negara B. Nah, seseorang warga negara B yang mempunyai anak di negara C. Anaknya ini lahir di negara C. Nah, anaknya tetap menjadi warga negara B meskipun dia lahir di negara C, karena orang tuanya ini dia lahir di negara penganut ius sanguinis atau berdasarkan keturunan. Jadi, mau dia anaknya lahir di negara C, lahir di negara D, lahir di negara E, dia anaknya tetap menjadi warga negara B karena berdasarkan keturunan atau berdasarkan orang tuanya. Lanjut, adanya perbedaan ketentuan mengenai penetapan kewarganegaraan dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, jadi orang yang tidak punya kewarganegaraan disebut apatrid. Sedangkan kalau dia punya dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap atau ganda disebutnya bipatrid. Berarti ini dia kalau tidak memiliki kewarganegaraan, jawabannya adalah yang B, apatrid. Lanjut, seorang anak yang lahir di negara penganut paham kewarganegaraan ius soli. Nah, jadi kita misalkan anak itu lahir di negara penganut ius soli, negara A penganut ius soli. Ius soli dia berdasarkan tempat kelahirannya. Berarti anak tadi menjadi warga negara A. Memiliki ibu yang berasal dari negara penganut paham kewarganegaraan ius sanguinis. Ortunya kewarganegaraannya ius sanguinis, di mana kewarganegaraannya itu berdasarkan keturunan. Berarti
bayi ini yang baru lahir ini juga punya kewarganegaraan dari ortunya. Dari ortunya juga dapat, karena ortunya menganut sistem ius sanguinis berdasarkan keturunan. Berarti dia juga dapat kewarganegaraan dari ortunya. Nah, maka status kewarganegaraan anak tersebut adalah, kita lihat dia menjadi warga negara A dan dia juga menjadi warga negara dari negara ortunya. Berarti dia mempunyai kewarganegaraan ganda atau yang disebut tadi dengan bipatrid. Berarti jawabannya adalah yang D, bipatrid atau memiliki kewarganegaraan ganda. Atau kalau kalian lebih cepatnya, kalau susah membuat skenarionya, bisa kalian hafalkan saja gini. Kalau anak ius sanguinis, ortunya ius soli, dia apatrid. Kalau anaknya ius soli, ortunya ius sanguinis, berarti dia bipatrid gitu. Ini cara cepatnya, bisa dihafalkan. Lanjut, seorang anak yang lahir di negara penganut paham kewarganegaraan ius sanguinis memiliki ibu yang berasal dari negara penganut kewarganegaraan ius soli. Maka status kewarganegaraan anak tersebut ialah, ini tadi ya, kita lihat anaknya ius sanguinis. Ini ya, berarti yang ini anak ius sanguinis, ortunya kita lihat ibu berasal dari kewarganegaraan ius soli. Ini ya, ortunya ius soli, berarti dia apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut, maksud dari stel sel aktif yang berhubungan dengan kewarganegaraan adalah seseorang yang ingin menjadi warga negara, ya seseorang perlu. Nah, jadi ada dua stel sel, yaitu stel sel aktif dan stel sel pasif. Nah, stel sel aktif itu maksudnya seseorang itu harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif gitu. Jadi dia harus punya inisiatif gitu untuk menjadi warga negara. Nah, kalau stel sel pasif itu seseorang itu dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Jadi dia nggak usah ngapa-ngapain, tanpa melakukan suatu tindakan hukum itu dia bisa dianggap sebagai warga negara, itu yang stel sel pasif. Nah, di sini yang ditanyakan maksud dari stel sel aktif, berarti dia harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif, atau jawabannya berarti yang D, mempunyai inisiatif sebagai warga negara gitu. Jadi dia harus punya inisiatif atau melakukan suatu tindakan untuk menjadi warga negara. Lanjut, hak untuk memilih kewarganegaraan disebut dengan, nah ini ya, jadi ada dua hak. Kalau stel sel aktif tadi kan harus punya suatu tindakan biar dia dapat kewarganegaraannya. Berarti dia punya namanya hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Berarti ini jawabannya adalah yang D, hak opsi gitu. Nah, kalau hak repudiasi ini ya, yang A ini, itu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Jadi biasanya dia pada stel sel pasif tadi. Jadi dia tanpa melakukan suatu tindakan dia bisa jadi warga negara tertentu gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, meskipun dia nggak ngapa-ngapain dan dia dijadikan warga negaranya, dia juga punya hak, yaitu hak ini, repudiasi, untuk menolak, nggak mau atau menolak untuk menjadi suatu warga negara tersebut. Tuh. Nah, soal yang terakhir, kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya merupakan pengertian dari, nah ini jawabannya adalah repatriasi, nah, yaitu kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Kata ini berasal dari awalan re, ini kembali, dan patria, yaitu tanah asal. Jadi
kembali ke tanah asal. Disebutnya repatriasi. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekian pembahasan mengenai tes wawasan kebangsaan kali ini. Bagi yang belum paham bisa komen, atau yang ingin request materi juga bisa komen. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian semua lolos dalam seleksi penerimaan polisi. Amin, semangat!